Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu masih membahas tentang mubtada. Namun pada kesempatan kali ini akan membahas mubtada lebih rinci, bagaimana kriteria, kategori dan lain sebagainya. Syekh Syamsuddin Muhammad Ar-Ra'ini Al-Maki Al-Maliki Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakunu al-mubtada'u nakiratan illa bimusawwirin wal musawwighatu katsiratun. Mubtada harus berupa isim nakirah, atau mubtada tidak boleh kecuali berupa isim nakiro. Isim nakiro yaitu isim yang masih menunjukkan makna umum, general. Illa bimusawwirin, kecuali adanya yang memperbolehkan, kecuali ada sesuatu yang memperbolehkan. Contoh dulu. Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid iku qaimun, orang yang berdiri. Ini Zaidun kan dinamakan sebagai mubtada karena dia lafadz isim yang dirofakan, tidak ada yang mengamal. Kenapa dia boleh dijadikan sebagai mubtada? Karena dia berupa isim ma'rifat atau isim yang menunjukkan makna tertentu. Karena isim nama orang ya. Isim ma'rifat, ya, nama orang menunjukkan makna tertentu. Lah, ini boleh. Sehingga wala yakunu al-mubtada'u nakiratan. Mubtada itu tidak boleh berupa isim nakirah illa bimusawwirin, kecuali ada yang memperbolehkan. Artinya boleh mubtada berupa isim nakirah dengan syarat ada yang memperbolehkan. Wal musawwighatu katsiratun minha ayyataqaddama 'ala nakirati nafyun au istifhamun. Salah satu dari musawwighat, sesuatu yang memperbolehkan mubtada berupa isim nakirah, yaitu isim nakirah didahului oleh nafi atau istifham. Musawwighat, sesuatu yang memperbolehkan mubtada berupa isim nakirah. Musawwighah itu apa? Sesuatu, iya. Apa musawwighah? Sesuatu yang memperbolehkan. Oh, sesuatu yang memperbolehkan. Mubtada berupa isim nakirah. Tadi kan mubtada harus berupa isim ma'rifat. Satu, didahului oleh nafi atau istifham. Contoh, marojulun qaimun. Lah, rojulun statusnya menjadi mubtada, qaimun statusnya menjadi khobar. Lafadz rojulun ini berupa isim nakirah, seharusnya tidak boleh, tetapi dia diperbolehkan menjadi mubtada karena didahului oleh ma nafi. Ma rojulun, tidak ada utawi laki-laki iku qaimun yang berdiri. Yang kedua, wa minha antakuna mausufatan nahwu wala abdum mu'minun khairun. Yang kedua, musawwighat yang kedua yaitu nakirohnya disifati. Isim nakirohnya disifati. Contoh, wala abdum mu'minun khairun.
wala abdun dan yakti utawi seorang hamba mukminun yang beriman iku khairun lebih baik. Apa? Yang kedua, musawwiqat yang kedua yaitu isim nakirohnya disifati. Contoh, wala abdun mukminun khairun, demi utawi seorang hamba mukminun yang beriman iku khairun lebih baik. Mahalu syahid lafad wala abdun. Ini kan menjadi mubtada. Padahal dia berupa isim nakiroh. Hal ini diperbolehkan karena dia disifati oleh lafaz mukminun. Seorang hamba yang beriman kan artinya begitu. Iku khairun lebih baik. Berbeda ketika tidak ada sifat. Wala abdun khairun tidak boleh. Karena berupa isim nakiro. Boleh menjadi mubtada ketika ada yang mensifati. Wala abdun mukminun khairun. Nah, yang dimaksud sifat di sini itu apa nih? Salah-salah yang mau mukminun. Terus kayak Sifat itu ya sifat kita, bisa baik kelakuannya, bisa beriman. Iya. Seperti bahasa Indonesia saja. khairun juga kan sifat. Iya, tapi kan ini khobar. Oh iya, benar. Nah, Tuh. wala Baik, abdun- buruk, jelek, nakal. wala abdun muslimun Nah, thayyibun bisa. gitu ya. Wala abdun oh ya abdun di sini ininya ya, apa namanya, mubtada'nya ya benar. Ya. Berarti di sini mukminun ya. Iya. Sifatnya itu mukminun. Apa saja sifat-sifat manusia, baik itu jelek atau buruk, yang penting mempunyai sifat. Wa minha an takuna mudhafatan nahu khamsu sholawatin katabahunna Allah. Yang kedua harus mudhaf. Contoh, khamsu sholawatin. Ini ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran apa bukan ya? Mahalu syahid lafaz khamsu sholawatin. Ini kan berupa nakiroh 5. 5 kan umum. Dia boleh menjadi mubtada apabila dimudhofkan, yaitu dimudhofkan pada lafaz sholawati. Mudhof itu menggabungkan dua kalimat isim menjadi satu. Lafaz khamsun dan lafaz sholawatun digabung menjadi satu, khamsu sholawatin, itu namanya mudhof. Khamsu sholawatin, terus lagi selain itu apa? Ghulamu Zaidin. Ghulam budak, Zaid. Iya. Dua kalimat isim digabung menjadi satu, Ghulamu Zaidin, budaknya Zaid. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin, kitabun isim, Muhammadun isim, digabung Kitabu Muhammadin, kitabnya Nabi Muhammad. Iya. Itu mudhof. Kitabullahi juga. Iya. Terus itu apa tadi? Katabahunallah. Mudhof. Oh, iya. Berarti di sini yang mudhofnya itu yang mubtada ya? Iya, yang mubtada. Mubtadanya. Isim nakirohnya kan? Iya, berarti itu boleh nakirah ya. Boleh nakiroh. Wa minna ayyakuna al-khobar dzarfan aw jaron wa majruron muqaddimaini 'ala nakirati. Nahu indaka rajulun fid dari. Indaka rajulun wa fid dari imru'atun gitu.
khobar berupa dzorof atau jar majrur, khobar yang berupa dzorof atau jar majrur yang mendahului isim nakiroh. Contoh, indaka rojulun. Indaka iku tetep ing dalem sandinge sira rojulun utawi wong lanang. Mahal syahid lafad rojulun. Lafad rojulun ini merupakan isim nakiro, tetapi dia dijadikan sebagai mubtada. Boleh. Kenapa? Karena dia didahului oleh khobar, di mana khobarnya itu berupa dzorof. Oh, sekarang saya jadi tahu utawi artinya bermula ya. Iya. Iya. Gini. Mubtada kan biasanya di depan. Boleh mubtada berada di akhir. Khobarnya di depan. Namanya khobar muqaddam, khobar yang didahulukan, mubtada muakhor, mubtada yang diakhirkan. Lah gitu. Ya, indaka tuh maksudnya zorof ya. Dzorof. Zorfu makan. Zaman. Indaka di sisimu ada seorang laki-laki. Ketika di sisimu berarti Makan. ya iya. Nah, jadi ini khobar dulu ya. Iya. Atau khobarnya yang berupa jar majrur. Nah, jar majrur. Fid dari imro'atun. Fid dari iku ing dalem rumah imro'atun utawi perempuan. Imro'atun kan merupakan isim nakiro. Dia boleh dijadikan sebagai mubtada karena dia didahului oleh khobar muqaddam yang berupa jar majrur, susunan kalimat isim yang dimasuki oleh huruf jar. Namanya jar majrur. Fil masjidi rojulun. Terakhir, wa qad yakunu al mubtada'u masdarun muawwalan min an wal fi'li nahu wa antasumu khairul lakum ay saumukum khairul lakum. Lah, berarti itu syaratnya ada 4. Syarat isim nakiro boleh dijadikan sebagai mubtada. Yang pertama didahului nafi atau istifham, yang kedua nakiro disifati, yang ketiga nakiro dimudhofkan, yang keempat nakirohnya didahului oleh khobar yang berupa dzorof atau jar majrur. Ini aturan yang terakhir dari mubtada. Terkadang mubtada itu berupa masdar yang ditakwili atau masdar muawwal dari an dan fi'il. Contoh, wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu lan yenta utawi puasa sira kabeh iku khairun lebih baik lakum bagi kalian. Tasumu kan berupa fi'il mudhari, kalimat fi'il. Kita kembali ke definisi kalimat mubtada. Mubtada adalah setiap kalimat isim yang dibaca lah, ini kok kalimat fi'il dia menjadi mubtada. Ada kalimat fi'il dia menjadi mubtada. Boleh. Kenapa? Karena kemasukan an. Aturannya an dan madkhulnya, an dan lafad yang dimasukinya yaitu lafad tasumu bisa ditakwili masdar saumukum khairul lakum. Nah,
fi'il madinya soma, Hmm. fi'il mudhari'nya yasumu, Hmm. mukhatabnya tasumu. Hmm. Ini kan fi'il mudhari. Hmm. Masdarnya kan sauman Hmm. atau juga siaman. Hmm. Lah, ketika ada fi'il mudhari kemasukan an, amil nasib, maka fi'il mudhari itu bisa ditakwili masdar, bisa ditafsiri masdar, bisa diganti masdar. Berarti kenapa dia dijadikan sebagai mubtada padahal berupa kalimat isim? Pentakdirannya saumukum berupa kalimat isim, masdar kan isim. Gitu. Berarti yang tadi yang somukum kan? Nah, mubtadanya saumukum. Antasumu itu apa? Antasumunya fi'il mudhari kemasukan an. Itu mubtada, bisa jadi mubtada. Bisa dijadikan mubtada karena kemasukan an. Oh, itu namanya apa? Fi'il mudhari yang kemasukan an Hmm. bisa ditakwili masdar atau namanya masdar muawwal. Masdar muawwal. Oke, jika ada yang bertanya silakan komen-komen di bawah. Cukup sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.